Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ahli baitihi al-kiram. Khususnya Rasulullah awliya al-ghawsul azam al-ghawsi samadani al-ghawsi nurani Syekhi Abdul Qadir al-Jalani radhiyallahu anhu khususnya Syekhi Muhammad binti Haji Abdullah khususnya Syekhi Muhammad binti Haji Abdullah Khususnya Syekhi Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin bijahil Mustafa wa bi karamati sultanil awliya Syekhi Abdul Qadir al-Jalani radhiyallahu an wa bi barakati wal karamah jami'i masyayikhi wa bi ridha walidayya amin 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 ya rabbal alamin. Syahadatun. Yang pertama, bersaksi. Yang pertama, meyakinkan seperti bersaksi an bahwasanya kelakuan la ilaha, tidak ada Tuhan yang maujud, yang wajib diibadahi, yang hak ditaati, perintah juga larangannya, illallahu, kecuali Allah. Bisa illallaha. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati, dan membayar zakat. Wa shaumu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, dan pergi haji lan munggah haji ing Baitullah, dan pergi haji ke Baitullah
Man sopo wong. Man siapa orang. Istato'a kang kawasa. Yang mampu. Siapa man. Ilaihi pada itu bet itu betullah. Apanya sabilan. Di jalannya. Selesai menjelaskan definisi rukun. Selesai menjelaskan Islam. Selesai menjelaskan agama Islam. Kemudian Syekh Salim bin Sumer menjelaskan rukun Islam yang pertama. Yang pertama syahadatun. Yang pertama adalah bersaksi. Kalau menurut Lugo. Bang Agel pernah nggak bersaksi bahwasanya saya ada? Pernah nggak bersaksi saya ada? Bersaksi menyaksikan. Nah, ketika syahadatun Allah ilaha illallahu, kapan kita menyaksikan Allah? Kapan kita menyaksikan Nabi Muhammad? Memang kita pernah nyaksiin Nabi? Nggak pernah. Kita pernah nyaksiin Sayyidina Abu Bakar? Oh, nggak pernah. Apakah kita pernah menyaksikan turunnya wahyu? Oh, sama jawabannya. Nggak pernah. Kok ini syahadatun? Kata orang-orang ateis, kapan syahadat Anda itu bohong? Saya tanya Mang Soleh, kapan menyaksikan Allah? Ayo, kapan? Detik kapan? Jam berapa? Hari apa? Bulan apa? Tahun berapa? Nah, maka Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan syahadatun di sini adalah tayakunun, yakni meyakinkan, yang dimana keyakinan ini mencapai seperti kita menyaksikan. Kalau kita udah yakin, itu kegambar Bang Agel. Ini kita yakin nih, kita yakin banget bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada yang namanya jantung. Kita yakin, kegambar nggak sama kita? Jantung. Nggak sama kita nih. Kegambar nggak jantung? Kan kita belum pernah menyaksikan, tapi kita yakin. Dan dengan sebab keyakinan tersebut, sampai ke definisi syahadah. Kayak seolah-olah itu nampak. Kalau kita artikan syahadat ini adalah menyaksikan, ini saksinya siapa nih saksinya? Saksinya Bang Aga sama guru saya nih, Bang Udin. Oh, nggak ada saksinya. Ada. Mana itu dia berdua masih hidup. Coba tanya. Bahwasanya Mang Soleh ngambil ayam. Saksinya dia berdua. Ditanya nih dia berdua. Bener saya nyaksiin Mang Soleh ngambil ayam. Itu namanya syahadah. Kalau kita syahadah di sini kita arti menyaksikan seperti itu, wah repot. Repot kita. Kalau ditanya nih orang-orang ateis, aduh, gimana coba menjawabnya? Kapan kita menyaksikan Allah? Berarti syahadat kita syahadat dusta. Nah, maka dijelaskan oleh Syekh Nawawi, yang dimaksud syahadat di sini adalah tayakunun. Apa yang diyakinkan? Allah ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan. Kalau misalnya
ada kalimat yang didahului oleh la nafiyatul lil jinsi. Tidak ada laki-laki illa Bang Agel, kecuali Bang Agel, tanpa disertakan khobar la. Cuman hanya ada isim la-nya aja. Kalau kata bab kalamah, mubtada tidak akan bisa memberikan faidah tanpa adanya khobar. Sifat fi'il madhi nasab telah menolong tidak akan memberikan faidah tanpa adanya fa'il. Dan sama begitu pula isim la tidak akan berfaidah tanpa adanya khobar la. Maka ketika kalimat tersebut tidak memberikan satu faidah, maka tidak ayah sunu asukutu minal mutakalimi wasami'i alaiha di dalam kitab Mukhtasar Jidan. Maka timbullah beberapa pertanyaan. Mana pertanyaannya? Tidak ada laki-laki kecuali Bang Agel. Akan timbul sangkaan-sangkaan. Oh, ini berarti adalah ejekan buat saya. Tidak ada laki-laki yang paling pelit kecuali Bang Agel. Apakah ini pelit dah? Mungkin tidak ada laki-laki yang paling bejat kecuali Bang Agel. Bisa jadi, bisa. Bisa jadi tidak ada laki-laki yang paling playboy kecuali Bang Agel. Bisa nggak? Bisa, karena tidak ada khobar la. Nah, dijelaskan oleh Nawawi, lam ma'budun, la ilaha ma'budun. Yang tengah, bihaqqi maujudin, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Yesus Tuhan, disembah nggak? Disembah. Buddha Tuhan, disembah nggak? Disembah. Nah, ketika ada kalimat tauhid, la ilaha la ma'buda bihaqqi maujudin, tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi, yang wajib. Kalau versinya tafsirnya Mama Khair Afandi, la di sini menyimpan 4 khobar. Yang pertama maujudun, yang kedua ma'budun, yang ketiga matlubun, yang keempat maksudun. Tidak ada Tuhan yang maujud, yang wajib, yang wajib diibadahi, yang hak ditaati perintah serta larangannya. Illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullahi itu adalah utusan Allah. Ini namanya syahadat syar'an. Apa sih syahadat syar'an, Mang Soleh? Syahadat syar'an ini hanya sekedar mengesahkan nikahnya Bang Agel. Hanya sekedar mengesahkan salatnya Mang Soleh. Hanya sekedar mengesahkan persaksiannya Bang Udin. Itu namanya syahadat syar'an. Yang kedua ada syahadat munjin. Kalau syahadat syar'an semuanya bisa. Orang kafir bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke agama Islam, ngucapin 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat walaupun hatinya nggak yakin, itu disebutnya munafik. Jual belinya sah nggak? Sah. Pernikahannya sah. Persaksiannya sah. Tetapi tidak bisa menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Dan begitu pula kita, kalau hanya sekedar sampai di kalimat syahadat syar'an, belum tentu syahadat kita ini akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Karena syahadat syar'an ini nggak bisa menyelamatkan kita. Nggak bisa menyelamatkan kita ke hadapan Allah Ta'ala. Yang bisa menyelamatkan kita ini adalah syahadat munjin. Bahaya nih, kalau kita nggak sampai ke syahadat munjin, selama-lamanya kita masuk dalam api neraka. Walaupun seumur hidupnya di KTP-nya beragama Islam, kalau dia nggak masuk ke syahadat munjin, tetap dia tidak akan masuk ke dalam surga. Walaupun kalau kata kita mah ya bahasanya ya, nggak apa-apa lah masuk neraka sebentar ini, kalau ditimbang sama kehidupan di dalam surga. Walaupun kita hidup di neraka 1 miliar tahun, itu bentar. Perbandingannya itu 0,00000% satunya entah 0nya itu nggak tahu tuh, dibalik nolnya itu ada berapa persen. 1 miliar bentar, karena dibandingkan dengan kehidupan yang abadi. Di dalam surga mah nggak ada matinya, maka wajar. Nah, ketika kita nih udah tahu bagaimana keindahan, bagaimana konsekuensi ketika syahadat kita ini akan dipertanggungjawabkan. Karena yang pertama, mau bagaimanapun Islam, walaupun nih amal kita baik, tapi kita belum sampai ke syahadat munjin, nggak ada artinya. Nggak adil. Allah nggak adil dong kalau kayak gitu. Bang Agel nggak pernah zolim. Tiap hari rajin sedekah. Sedekahnya nanggung-nanggung 1 juta per hari. Janda lewat bukan 1 juta lagi. Kasih 5 juta, Neng, buat lu nih. Buat anak-anak lu nih. Buat beli sepeda listrik. Bang Soleh pun sama begitu. Nggak pernah zalim seumur hidupnya. Nggak bisa ngelihat janda susah. Pokoknya bawaannya pengen bawain aja kelapa. Wah, pokoknya dibawain oleh-oleh sama Bang Soleh. Tapi ternyata nggak sampai masuk ke syahadat munjin. Nggak ada nilainya. Kenapa? Karena belum terdaftar di buku catatan bahwasannya orang tersebut adalah orang Islam, bukan orang Muslim nih. Walaupun Bang Udin pinter, ini kalau ngerjain soal nih, kalau skripsi namanya ya, apa sih namanya? Skripsi, ya, skripsi. Skripsi nih, semua teman-temannya dibikinin sama dia, nggak ada satupun yang salah. Satupun nggak ada yang salah. Kayak model Bang Agel, di hadapan agama, di hadapan hukum, Bang Agel tuh nggak ada yang salah, nggak ada. Sama kayak model Bang Udin. Kalau Bang Agel mah hitungannya dunia, kalau Bang Udin mah hitungannya sekolah, kuliah ya, kuliah. Satupun kagak ada yang salah. Pas dia dapat, kalau kuliah apa sih, kalau anak-anak sekarang udah rapot ya. Sekolah apa? Kalau kuliah apa namanya? PK ya? IPK ya. Pas ngambil IPK, malum saya lo kagak sekolah saya. IPK ya. Pas ngambil IPK, cakep-cakep semua yang dikerjain sama Bang Udin. Bang Udin juga sama ikut ngerjain.
Bang Agel dapat nilai 9, 19, pokoknya 9 semua, di atas 9 pokoknya. Pokoknya nilai cakep dah nilainya dah. Bang Soleh pun sama. Bang Udin pas pembagian IPK kira-kira ada nggak? Ah, ada nggak ada? Nggak ada. Kan dia bukannya mahasiswa. Oh. Secerdas apapun, walaupun kagak ada yang salah, tetap nggak dapat nilai. Bagaimana caranya supaya dapat nilai? Masuk dulu ke situ. Mau dia orang kafir, mau dia orang muslim, ketika dia nggak sampai ke tingkatan syahadat munjin atau dia nggak masuk ke agama Islam mencapai 2 kalimat syahadat, nggak akan ada nilainya. Nggak ada. Mau kita sedekah seantera bumi, emas nih kita kasih semua ke orang susah, bahkan orang-orang kaya pun kita kasih, tetap nggak akan ada nilainya. Kenapa? Apa Allah zalim? Enggak. Apakah Allah nggak adil? Adil. Kok nih gurunya PA amat sih? Bang Udin kan pinter banget, kenapa nggak dikasih IPK? Karena dia bukan termasuk siswa. Pengen masuk nih saya nih, masuk dulu daftar, bayar uang apa namanya Bang Agel? Pendaftaran, uang gedung. Kalau itu kan ada pendaftarannya, kalau Islam mah enggak. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang keduanya belum cukup sampai kedua kalimat syahadat. Naikin ke tingkatan syahadat munjin. Karena kalau syahadat syar'an hanya sekedar mengesahkan ibadah-ibadah kita di alam dunia. Apa itu syahadat munjin sih? Wah, saya mana ya? Maaf Bang ya. Syahadat munjin. Syahadat munjin adalah ketika seseorang memenuhi beberapa perkara. Yang pertama adalah makrifat. Makrifat kayak gimana? Makrifat menurut ulama sufi, apa makrifat menurut ulama nahu, apa makrifat menurut ulama cari jodoh. Ya, sama marifat. Apa marifatnya menurut orang Bawabaya nih, marifat nih, saya udah marifat. Ya kata kalau kata ini kan kata Asyeh Al Mukarram, dia mah ada tingkatan Mama Gufron. Udah marifatnya udah marifat luar biasa. Nah, marifat di sini adalah marifat menurut ulama tauhid, bukan marifat menurut ulama nahu. Bukan, awas. Marifat menurut ulama tauhid adalah idrokun jazimun. Yang pertama nih, idrokun jazimun, meyakinkan, artinya yakin, meyakinkan dengan sesuatu dengan pasti. Idrokun jazimun bihaisu layaqau ma'ahu tarad dudu ma muwafikun lil waqi'i nasiun an dalili. Penemuan yang pasti. Orang Belanda katanya menemukan rel. Nih, kata Bang Agel bahwasanya yang bikin ini adalah orang Belanda. Ini adalah pembuatan orang Belanda. Tapi kata Bang Soleh bukan orang Belanda. Bukan. Ini mah orang Inggris. Kata Bang Udin bukan orang Inggris.
Ini mau orang paruh koret yang bikin. Kata saya, bukan orang paruh koret ini yang bikin adalah orang Surabaya. Itu namanya idrokun jazimun, penemuan yang pasti bihaisu layakou. Bihaisu layakou, dengan sekira-kiranya itu ma'ahu taradudu, dia nggak goyang, nggak ada kegoyangan. Pokoknya kata Bang Agil, bukan, ini mah orang Belanda. Kata Bang Soleh, nggak ragu nih Jani, ini adalah orang Inggris. Kata Bang Odin, enak aja lo orang Inggris, orang koret yang bikin. Datang nih saya, enak aja orang koret dari mana? No, orang Surabaya no, orang belakang yang bikin, masih hidup no orang no. Nasiun muwasikun lil waqi'i nasiun an dalili, tetapi ada perbedaan di sini. Harus sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya siapa nih yang bikin? Nggak mungkin yang bikin empat ini nih, orang Inggris, orang Belanda, orang Koret, sama orang Rawa. Wah, ya nggak mungkin, pasti ada salah satunya. Muwafikun lil waqi'i, harus sesuai dengan kenyataannya. Kenapa bisa meyakinkan bahwasannya yang bikin adalah orang Belanda? Karena nasiun andalili, karena timbul dari dalilnya. Mana dalilnya? Karena orang Belanda pernah menjajah Indonesia. Nggak mungkin semata-mata manusia meyakinkan di alam semesta ini ada Tuhan. Kata kita Allah yang menciptakan alam dunia. Kata orang Kristen adalah Yesus. Kata orang Buddha adalah itu dah pokoknya dah. Kalau orang Hindu ini ya, kalau yang menyembah sapi siapa itu? Hindu ya? Siapa? Sapi ya. Nah, kira-kira mana yang sesuai dengan buktinya? Kalau memang yang menciptakan alam dunia ini adalah Yesus, alam dunia dan Yesus, siapa yang lebih dulu? Nggak mungkin kalau misalnya yang menciptakan adalah si Yesus. Kalau yang menciptakannya adalah sapi, sapinya sampai sekarang aja apa namanya, tiap lebaran korban dipotongin mulu. Masa Tuhannya kerja kagak ada? Masa Tuhan kita potong? Kan nggak mungkin. Nasiun andalili, maka itu yang disebut makrifat, sesuai dengan kenyataannya dan sesuai dengan dalil-dalilnya. Nah, maka kalau ketika kita meyakinkan Allah Ta'ala adalah Tuhan semesta alam, tapi tanpa disertai dengan kemakrifatan, akan hilang yang namanya tarodudu. Akan terjadi tarodudu. Apa itu? Ragu. Karena kita meyakinkannya Allah Ta'ala itu bukan dengan dalilnya, tetapi dengan katanya. Allah ada. Ada. Kata Bang Udin. Kata Bang Soleh. Kata siapa? No. Kata guru saya. Kalau misalnya dikatakan Allah Ta'ala memang ada, mana buktinya? Saya nggak tahu.
Allah Ta'ala itu emang ada. Pokoknya Allah Ta'ala itu ada aja. Saya mah cuma kata guru saya. Itu masih goyang. Masih gampang goyangnya. Hati itu cepet ragunya. Nah, kalau di karangan Muhammad Khair Afandi, di dalam kitab Aqidatul Islamnya itu, orang yang imannya cuman hanya sekedar katanya, itu akan dijadikan perdebatan oleh para ulama. Kata Imam Sanusi bahwasanya orang iman yang taklid, yang hanya sekedar katanya, imannya itu kagak sah. Allah punya sifat kudrat, punya. Kata siapa? Loh, kata Pak Ustadz. Dalilnya mana? Nggak tahu. Saya mah kata Pak Ustadz. Itu namanya taklid. Kalau imannya taklid, kata Imam Sanusi itu imannya nggak sah. Kalau imannya nggak sah, maka ketika dia wafat akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Kembali lagi tuh ke pengajian kemarin, pembagian kufur. Kufur terbagi menjadi 4. Di antaranya ada kufur inat sama kufur nifak. Kalau misalnya kita berdalil tetap bakalan masuk surga, iblis iman sama Allah Ta'ala, masuk surga nggak? Enggak. Iblis beriman sama Nabi. Percaya nggak kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Percaya. Apa dia nggak percaya Nabi Adam adalah utusan Allah? Percaya. Tapi kenapa dia nggak masuk ke dalam surga? Karena Islamnya tidak memenuhi syarat. Di antaranya mana? Ma'al izian. Setelah dia makrifat, yang keduanya itu harus izian, harus ada pengakuan serta penerimaan. Dia yakin sama Allah Ta'ala, dia yakin, tapi nggak dibarengin sama izian, nggak menerima Allah Ta'ala adalah Tuhannya. Dia marifat bahwasanya Allah adalah Tuhan. Dia marifat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Mana seperti siapa? Seperti Abu Thalib. Mana lagi seperti orang Yahudi. Dia yakin sama Nabi karena dia itu dia balain di dalam surat Al-Baqarah. Bisa dilihat, coba kalau misalnya lihat apa namanya kalau lagi baca Quran di ayat 146. Itu dijelasin tuh orang sifat-sifat orang-orang Yahudi. Dia yakin sama Nabi Muhammad dan dia yakin sama Allah Ta'ala. Tapi dia nggak ada pengakuan, nggak ada ijian. Tetap ketika dia nggak ada pengakuan, maka belum masuk ke kategori syahadat mungkin. Yang pertama, dia kudu tahu nih marifat sama Allah Ta'ala dengan dalil-dalilnya. Allah ada dalilnya mana? Wujudu hadhil makhlukoti. Adanya ini makhluk. Coba tafsilin dari jihad hadis apa dari jihad mananya ini? Saya nggak bisa. Oh cukup dengan dalil globalnya. Nggak harus dengan dalil tafsilinya. Karena kalau secara tafsili itu hukumnya fardu kifayah. Yang diwajibkan oleh para ulama tauhid itu
sampai ke definisi mengetahui dalil-dalil yang wajib di Allah Ta'ala yang secara global. Nggak harus sampai tafsili banget, nggak harus sampai dirinci. Ketika udah kelar mengetahui Allah Ta'ala adalah Allah mempunyai sifat wujud, Allah mempunyai sifat qidam. Nah, yang keduanya dia harus mengakui. Nah, yang ketiga dia harus qabul. Qabul itu apa? Nanti insya Allah akan dijelaskan di minggu depan. Barakallah Rabbin fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'u Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bitalimi antar zuqana wa'an qanal aman. Itu si Sures gimana si Sures? Gak ada kabar dia. Kemudian mau orang mana sekarang? Buruan. No, orang depan tuh nungguin. Depan polsek.